Di antara hal-hal yang bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya pekerjaan kita, kegiatan kita dalam mencari nafkah adalah suatu ibadah, ya, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian orang yang lain yang mereka yadribuna fil ard, yang mereka berjalan di atas muka bumi, yabtaguna min fadlillah, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian yang lain mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara berjalan di atas muka bumi untuk mencari nafkah dengan berjalan di atas muka bumi untuk berjihad. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya talabur rizqil halal, mencari rizki yang halal, bimanzilatil jihad, seperti jihad fi sabilillah, yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah ibadah, ya, adalah ibadah. Nah, ini harus kita hadirkan dalam diri kita, ya, karena memang terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang mulia, ya. Bahkan seperti dalam ayat ini di mana Allah menggandengkan antara mencari rezeki yang halal dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kedudukannya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan semacam ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah, di akhir-akhir surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas semua orang untuk pergi berperang di medan pertempuran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Hendaknya ada sekelompok orang yang mereka bertafaqquh fid din, tidak ikut maju ke medan pertempuran. Ya, jadi Allah menyuruh ada yang ke medan pertempuran, ada yang bertafaqquh fid din, yaitu belajar agama. Sehingga para ulama mengatakan orang belajar agama adalah salah satu dari bentuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menggandengkan antara berjuang di medan pertempuran dengan berjuang dalam menuntut ilmu. Di sini sehingga dikatakan menuntut ilmu, belajar, berdakwah itu adalah bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan dalam surat Al-Muzammil. Dan ini fikih dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ketika mencari nafkah digandengkan dengan berjuang di jalan Allah, maka dianggap oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya berjuang mencari nafkah yang halal adalah bentuk dari jihad. Dan itu benar-benar terasa terutama di zaman sekarang ini, yang di mana cara-cara untuk mencari uang yang haram, ya, banyak sekali, ya. Mungkin bisa jadi pekerjaan dalam bentuk pekerjaan yang haram, bisa jadi asalnya pekerjaan tersebut halal, namun cara-caranya adalah cara-cara yang haram. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya lihat para peserta kebanyakan pengusaha, ya, maka hendaknya dia merenungkan hal ini bahwasanya waktu kita atau waktu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin banyak yang digunakan untuk secara umum kita semua dalam rangka mencari nafkah, mencari rezeki, maka hendaknya kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang beribadah, kita sedang beribadah. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah jalan menuju surga ketika ditempuh dengan cara yang benar. Di antaranya Nabi SAW pernah memuji pedagang yang jujur. Kata Nabi SAW, "At-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Sungguhnya pedagang yang jujur, yang terpercaya, yang amanah bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, itu akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Bahkan ma'an nabiyyin, bersama orang-orang yang bersama para nabi, para orang-orang yang siddiq dan para syuhada, menunjukkan mereka para pedagang yang jujur memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka, para pedagang tersebut, masuk surga
ya meraih kedudukan yang tinggi karena mereka menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat pembahasan kita bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah. Mencari nafkah adalah ibadah. Di lain sisi, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram membuat mereka masuk dalam neraka jahanam. Seperti kata Nabi SAW, tujar, fujar. Sungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir. Ya. Maka ada yang bertanya, alaysa qad ahallallahu al-bai'a ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli perdagangan? Kata Nabi SAW, na'am, benar Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun wa yahlifun fayathamun. Akan tapi para pedagang sering bicara dusta, sering bersumpah namun mereka berdosa, tidak benar dalam dosanya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tujaru yub'atsuna yaumal qiyamah illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fajir, yaitu para pelaku dosa, masuk dalam neraka jahanam, kecuali yang bertakwa kepada Allah, yang jujur dan membenarkan sumpahnya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim. 3 golongan yang Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan bicara dengan mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya bekerja bisa mengantarkan seorang kepada surga, dan bekerja yang salah bisa mengantarkan seorang kepada neraka jahanam. Karena waktu kita atau waktu bapak dan ibu-ibu banyak memikirkan bagian mencari nafkah, maka kita harus sadar bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beribadah yang benar, ya, bahkan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaknai pekerjaan kita sebagai ibadah, maka kita akan menikmati pekerjaan tersebut. Maka pasanglah banyak niat dalam bekerja tersebut. Pasang banyak niat. Niat bahwasanya saya ingin bekerja untuk menafkahi anak istri saya karena Allah menyuruh saya menafkahi anak istri saya, menafkahi keluarga saya, dan menafkahi keluarga hukumnya wajib, ya. Menafkahi keluarga hukumnya wajib, dan itu tidak mungkin bisa terlaksanakan kecuali dengan bekerja. Dan dalam satu kaidah mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan suatu yang lain, maka yang lain ini juga hukumnya menjadi wajib. Tidak mungkin kita menafkahi anak istri kecuali dengan bekerja, maka bekerja hukumnya wajib, dan perkara yang wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari perkara yang sunnah, lebih dari perkara yang sunnah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekeping dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar anfaqtahu fi raqabah, sekeping dinar yang kau infakkan di para budak, wa dinar anfaqtahu ala tasaddaqta bi ala miskin, dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang lebih besar pahalanya yang kau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Jadi ini hadirkan dalam diri kita, saya bekerja untuk menafkahi anak istri, adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada saya.